Kalau udah kita siap aja, firmannya hari ini adalah sesuatu yang mungkin Anda sudah tahu dan dengar, tetapi Tuhan taruh sekali, saudara ya. Judulnya pakai bahasa Inggris, The King Who Won a War Without Fighting. Ya, seorang raja yang menang perang tanpa berperang. Itu bahasa Indonesianya ya. Siapakah itu? Kita ngelihat aja langsung, tetapi sebelumnya untuk mengingatkan Anda bahwa tema kita tahun ini yang diberikan, dan saya percaya juga itu suatu tuntunan Tuhan buat kita, yaitu Rise and Build. Jadi ini artinya ajakan. Tuhan mau bangun hidup kita, tetapi kita harus bangkit. Kita harus bangun, saudara-saudari. Ya. Jadi ini tema kita, tunggu dulu, saya belum nyalain. Oke, ini dia, mudah-mudahan. Iya, ini tema kita. Ya, Rise and Build. Amin ya. Katakan, Rise and Build. Artinya tahu kan ya? Bangkit dan membangun. Oke, saudara. Oke, dan hari ini Tuhan mau kasih tuntunan buat kita, yaitu tentang tadi, menang tanpa berperang. Diambil dari 2 Tawari 20. Itu cerita tentang Yosafat, saudara. Ya, Yosafat ini ceritanya saya akan kasih background-nya supaya kita bisa ikutin. Ya, mungkin bacanya agak cepat dan tidak semua, tetapi Anda bisa ikutin. Dikatakan di sini ceritanya, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama dengan pasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hasemor Tamar, yakni En-Gedi. Ya, kemudian Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah jemaah Yehuda di Yerusalem, di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit, sampar, dan kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini." Sebelum saya lanjut, saudari, apa yang terjadi di sini adalah Anda mengerti bahwa kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Yosafat diserang oleh 3 kerajaan, yaitu Bani Amon, Bani Moab, dan Meunim, saudara-saudari. Lalu mereka menjadi takut karena mereka nggak sebanding. Itu seperti apa ya? Mereka itu seperti Daud dan Goliat. Maka Yosafat menjadi takut sekali, saudara. Lalu dia berketetapan mencari Tuhan. Yosafat terkenal sebagai raja yang takut Tuhan. Ya, dia keturunan keempat. Artinya dia raja keempat dari suku Yehuda, keturunan daripada Daud. Dia sudah biasa mendengar tentang kebenaran Tuhan, dan dia raja yang memang menegakkan hukum-hukum Tuhan. Tapi Anda ngelihat apa yang dia lakukan? Satu adalah dia mengajak. Yang datang siapa? Seluruh rakyat, dan di situ ditekankan juga keluarga. Saudara-saudari, ini adalah suatu cara Tuhan memulihkan. Nggak bisa, nggak ada yang lain, saudari. Ya, Anda ngelihat tadi kan di sini, mereka minta pertolongan dari Tuhan. Nanti Anda akan lihat di sini, ya, mereka ini datang adalah seluruh keluarga mereka. Semua dibawa. Saudara, prinsip Tuhan adalah Anda harus mulai bersatu dengan keluarga. Ya, terus kemudian dia bacakan, "Ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah dalam surga?" Suruh semua, saudara, ya. Ini bukannya artinya Tuhannya disombong. Tetapi Yosafat sedang berkata kepada jiwanya sendiri, mengingatkan perbuatan Tuhan di masa lalu. Saudara, ketika kita punya masalah, jangan panik. Mulai ingatkan kepada jiwa kita. Yang sering lupa adalah jiwa kita. Yang sering memenuhi kehidupan kita adalah kekacauan, ketakutan, serangan-serangan. Tetapi kita kadang lupa apa yang Tuhan telah perbuat. Ya. Nah, Yosafat ataupun firman Tuhan sedang kasih unjuk begini. Yosafat sedang berkata-kata ini kepada jiwanya sendiri. Supaya ingat loh, Tuhan melakukan hal yang besar. Ingat loh, Tuhan tuh setia. Dia setia kepada Abraham, dia setia kepada semuanya, janji-janjinya semua. Ya. Dan dia punya janji. Kalau ada masalah, datang ke rumah ini, maka akan dijawab. Kita lanjut.
Lalu, ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak punya kekuatan yang menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu, seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan juga segenap keluarga mereka, dengan istri dan anak-anak mereka. Saudara-saudari, apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, sesungguhnya Tuhan kita sudah belajar, fokus utama Tuhan itu keluarga. Masalah yang kita hadapi, Tuhan mau membawa keluarga jadi lebih satu. Ya, Tuhan itu mau keluarga. Kita udah beberapa saat melihat bagaimana waktu Sintia, waktu Imlek, Tuhan kasih berkat, Tuhan memberkati keluargaku. Tuhan kasih unjuk, dia peduli sekali dengan keluarga. Amin ya. Tetapi Anda lihat, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Ini yang harus kita sering lakukan, ya saudara-saudari. Ketika masalah datang, kadang-kadang kita tertuju kepada badainya, masalahnya. Tetapi ini yang dilakukan Yosafat, ya. Lalu datanglah Yehesiel bin Sakaria bin Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Banis Asaf, hingga roh Tuhan di tengah-tengah jemaah berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, jangan takut dan terkejut karena laskar besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Apa yang terjadi kemudian? Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pegunungan Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel dalam peperangan ini. Tidak usah kamu bertempur. Diulangi lagi. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, sebab Tuhan akan menyertai kamu, saudara-saudari. Dan Anda tahu ceritanya pada akhirnya yang terjadi adalah mereka benar-benar berperang. Tuhan membuat musuh-musuhnya saling berperang dan mereka kalah, saudara. Ya. Dan kemudian yang terjadi sesudah musuh-musuhnya kalah, Anda lihat saya loncat ke bait 20, ya. Keesokan harinya, pagi-pagi benar mereka maju ke Gunung Tekwa ketika ini mereka jalanin apa yang Tuhan suruh, ya. Mereka ke Gunung Tekwa, berangkat di situ berdiri Yosafat, dengar hai Yehuda penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya, kamu akan berhasil, saudari. Ya, dan yang tadi saya akhirnya mereka ikutin, mereka turun ke lembah, mereka maju, hadapin, tapi mereka nggak berperang. Tetapi harus hadapin. Nah, ini yang Anda dan saya juga harus tahu bahwa ketika Tuhan berperang buat Anda, ketika Tuhan membereskan masalah kita, bukan berarti kita bersembunyi. Kita harus berani tetap menghadapi, saudari. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang punya keberanian. Ya, jadi bukan anak-anak yang hanya sekedar bersembunyi. Yang bersembunyi adalah anak titik. Kita anak-anak burung Raja Wali. Kita harus berani menghadapi, tetapi bukan kekuatan kita, tapi kuasa Tuhan, saudara. Kadang-kadang yang kita hadapi adalah orang-orang yang nggak suka sama kita. Kadang-kadang yang kita hadapi adalah orang-orang yang membenci kita. Bukan benci dalam artinya mau menganiaya. Kadang-kadang Anda di kantor, Anda di usaha, ada aja orang-orang yang mau berlaku buruk dengan kita. Mau mengambil keuntungan. Lalu jangan Anda suruh, Tuhan, udah beresin itu, singkirkan dia. Enggak, Anda harus mulai berani juga hadapin. Caranya bagaimana? Kita nggak tahu, nanti Tuhan kasih tahu, tapi berani hadapin. Ya, jangan Anda tidak hadapi. Demikian juga, perasaan kita, Anda juga harus hadapin. Kadang-kadang yang tidak kita hadapin adalah kita menyangkal perasaan kita. Perasaan takut, ya saudara-saudari, perasaan marah, kadang kita harus hadapin, tapi bukan dengan kekuatan kita. Ya, sering orang hanya menyangkal perasaan itu nggak ada. Ya, jadi juga perasaan bersalah kita harus hadapin. Bukan bilang, oh Tuhan udah ampuni, udah nggak apa-apa. Kadang-kadang kita bersalah dan kita nggak akan tenang kalau sebelum kita minta maaf, saudara. Ya, nah seperti itu, saudara. Itu dia. Kadang kita yang butuh, bukan orang lain. Orang lain sudah ngampuni kita. Dan lain-lain yang ketakutan. Kadang, aduh udah ada, gue nggak mau lah. Macam-macam. Usahalah, kerjalah, ngadepin sesuatu. Kadang yang harus kita hadapi perasaan kita, tapi Tuhan yang akan buka jalan. Ya,
Ini sembari kita ngomong, sembari kita juga melihat, saudari. Ya. Nah, tapi karena nanti poinnya akan kita lihat apa poinnya itu. Ya. Tetapi intinya, saudara, satu yang tadi Tuhan mau sampaikan juga bahwa Tuhan itu fokus sama keluarga. Jadi jangan anggap sepele. Jadi kita perlu sekali hikmat ilahi, terutama ketika anak-anak itu udah semakin besar, saudari. Ya, nggak mudah. Tapi Tuhan punya mata kepada keluarga. Oleh sebab itu pasti ada hikmat buat keluarga. Cuman jangan anggap itu sepele, jangan nggak pernah dibereskan, jangan nggak pernah itu dibangun keluarga itu. Ya. Kemudian Anda harus mulai ngomong kepada jiwa kita, mengingatkan. Ya, hadapin. Nah, hasilnya ketika Tuhan berperang, musuh kalah, lalu yang terjadi adalah, saudara, ini sesudah mereka menang, lalu Yehosafat orang-orangnya turun menjarah barang-barang mereka. Mereka nggak berperang, mereka hanya menjarah barang-barang yang mereka menemukan begitu banyak harta, ternak, pakaian, barang-barang berharga yang mereka rampas dari banyak yang mereka bawa. 3 hari lamanya mereka menjarah barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sana mereka memuji Tuhan, itulah sebab orang menamakan lembah itu sembah pujian sampai sekarang. Dari lembah yang mereka Tuhan suruh turun, mereka ketakutan mungkin, ya cemas. Tuhan katanya Tuhan mau berperang, kenapa kami harus hadapin turun juga? Ya, akhirnya lembah itu menjadi lembah pujian. Nah, disitulah mereka bisa menang melawan musuhnya dan 3 hari mereka menjarah. Ya, nah saudara-saudari, ini adalah ceritanya Anda sudah tahu latar belakangnya. Tadi siapa yang menang tanpa berperang? Yehosafat, ya. Tetapi sadarkah Anda bahwa ini adalah tentang kita, bukan Yehosafat? Karena di dalam New Covenant, perjanjian baru, perjanjian kasih karunia, Anda nggak berperang. Tuhan yang berperang buat Anda. Jadi cerita tentang Yehosafat adalah cerita apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sekarang ini, di perjanjian baru. Makanya itulah Tuhan mau sampaikan kepada kita. Kadang kita hanya cerita, ini cerita sejarah, seru loh, hebat loh Tuhan. Nah, ini bukan tentang Yehosafat, ini tentang Anda dan saya, saudara. Karena kita hidup di zaman perjanjian baru, di mana Yesuslah yang berperang, Raja kita yang berperang, Raja segala Raja, dan kita menikmatinya. Dan inilah posisi kita, saudari. Kita adalah orang-orang yang menang, saudara. Amin. Oleh sebab itu, hal ini harus kita tanam di hidup kita. Yehosafat menghadapi hidup dan mati, dan menentukan begitu banyak orang dan keluarga. Anda pun hidup bukan buat Anda aja. Anda bayangkan, Yehosafat saat itu, dia jadi raja. Keputusan dia mempengaruhi begitu banyak orang, dan Anda tadi ingat, keluarga disebut, dan mempengaruhi keluarga demi keluarga, termasuk keluarganya Yehosafat. Kalau dia kalah, keluarga raja dulu yang akan dibinasakan, yang dihancurkan. Saudara-saudari, ini bukan tentang Anda saja, tetapi tentang keluarga dan orang-orang di sekitar Anda. Oleh sebab itu Anda harus berdiri bersama Tuhan. Jangan pikir, oh ini tentang saya, udah orang lain nggak penting. Tentang keluarga dan juga orang-orang sekitar Anda. Jangan anggap sepele kehidupan kita. Tuhan telah bayar kita bukan hanya sekedar kita buat menikmati, tetapi buat Anda menentukan keadaan orang lain di sekitar Anda. Amin. Jadi hari-hari ini banyak orang kekristenan, ya itu hubungan saya dengan Tuhan. Nah, saudara, Anda bayangkan, Anda sebagai Raja Yehosafat, setiap keadaan Anda mempengaruhi orang dan keluarga. Demikian juga kita. Jadi, ketika Anda beribadah sama Tuhan, Anda bawa keluarga Anda. Maksudnya begini, bukan bawa suruh datang, kadang nggak bisa. Kadang ada tempat lain, tapi Anda itu beribadah, Tuhan melihat sebagai satu keluarga. Kalau Anda punya pergumulan dan keluarga, itu pun juga Tuhan perhatikan. Amin. Kalau pasangan Anda nggak mau datang, Anda datang aja. Jangan bilang, aduh pasangan saya nggak mau datang, males lah, udah Tuhan. Kita kasih alasan, itu gara-gara dia nggak mau datang. Jangan, ketika Anda datang, Anda sedang membawa pasangan Anda di bawah terang Tuhan juga. Ini prinsip perjanjian baru, dan ini yang Tuhan kasih unjuk, lebih luas lagi bagaimana Tuhan menekankan keluarga di sini kan. Ya. Jadi, jangan ada alasan karena dia nggak mau datang. Ini dan itu. Datang. Dan juga bawa keluarga kalau bisa. Amin. Tadi ngelihat toh, ketika Yehosafat datang, dia panggil seluruh Yehuda, kerajaan anak masyarakat ya.
Semua keluarga datang. Nggak dibilang, udah anak-anak nggak usah. Udah istri-istri nggak usah, ini urusan cowok. Enggak, dia bawa semua. Saudara. Ya, jadi kita harus mulai. Ya. Nah, lalu kemudian ingat, jadi firman ini buat kita. Firman yang mana? Tadi bahwa Tuhan bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Itu buat kita. Benar kan? Nah, sekarang pertanyaannya, banyak dari kita terlalu fokus pada mujizat. Apakah mujizat nggak ada? Ada. Rasul-rasul berjalan dengan mujizat, tapi apakah mereka hanya sekedar kasih unjuk mujizat doang? Enggak kan? Sebelum Yesus datang, mati dan bangkit, mujizat udah ada belum? Ada. Elia membangkitkan yang mati. Terus mencukupkan makanan juga. Janda di Sarfat dicukupkan. Yesus melakukan juga sama. Ya, jadi ada mujizat yang mirip. Kalau hanya sekedar mujizat, Yesus nggak usah datang. Banyak nabi-nabinya melakukan mujizat yang seperti Yesus, ragamnya seperti Yesus lakukan. Tetapi kita nggak akan lihat kalau Yesus nggak datang dan mati di kayu salib bangkit buat kita, kita nggak ngelihat kemenangan yang sesungguhnya. Kita nggak akan ngelihat hal-hal yang lain. Karakter Tuhan, hati Tuhan. Oleh sebab itu kadang-kadang kita nih kalau baca firman sering hanya ngelihat mujizatnya. Karena itu yang menarik kita. Ini Tuhan lakukan, Tuhan berperang buat saya kayak begini. Padahal saudara-saudara, Anda tahu kadang kuasa Allah adalah karakter kita. Yesus ketika berjalan, aduh saudara, dia punya karisma, artinya karakter yang keluar dari diri dia. Itu sangat mempengaruhi. Dan itu kuasa. Cerita tentang air menjadi anggur, itu Tuhan kasih unjuk bukan sekedar dari mujizatnya, tapi dari sikapnya. Tuhan kasih unjuk karakter mereka, karakter Maria dan karakter Yesus. Anda ngelihat ketika mereka kurangan anggur, ada yang ngomong, tolong dong, itu mereka kurangin anggur. Ada yang ngomong minta tolong sama mereka, nggak ada. Maria yang berinisiatif. Mereka kekurangan anggur. Ini karakter, saudara. Kadang-kadang kita lihat mujizat aja. Tetapi kalau kita punya karakter seperti Kristus, orang yang selalu mau membawa kebaikan ataupun juga melihat kebutuhan orang lain, gak egois, itu kuasa. Ya. Tapi banyak orang-orang Kristen hanya sekedar mau memikirkan mujizat. Bahwa tangan Tuhan pun bekerja lewat mengubah kita. Karakter kita nih, gitu ya. Jadi Maria pun punya hubungan yang intim. Hubungan yang intim dengan Tuhan itu ternyata kuasa. Sehingga ketika Yesus bilang, mau apa engkau wanita? Waktuku belum tiba. Karena dia punya hubungan yang intim, dia ngelihat perkataan Yesus itu bukan penolakan. Dia maju terus. Kalau dia merasa tersinggung, ya, seperti beberapa orang, bukan di tempat sini, di tempat sono, gitu ya. Kalau cepat tersinggung, cepat marah sama Tuhan, udahlah, saudara, ya. Tetapi lihat, Maria tidak cepat tersinggung, dan dia intim sama Tuhan. Dia nggak mundur dengan penolakan. Kemudian ketika itu mujizat terjadi, saudara-saudari, bahwa yang chief of the party, jadi kepala yang mengadakan pesta, dia bingung dari mana. Dan saya percaya yang pemilik pesta, ya, yang mengadakan pernikahan itu pun juga tidak tahu. Karena mereka terlalu sibuk, ini ada di belakang yang tahu hanya pelayan-pelayannya aja. Lalu apakah Yesus dan Maria kasih tahu, ini karena aku? Mereka enggak. Mereka low profile, tidak mengambil sesuatu, ya, pengakuan mau kelihatan, cari panggung. Kalau kita lihat kan sekarang, banyak sekali, apalagi di dunia politik, yang namanya cari panggung itu luar biasa. Ya, dunia entertainment, dunia politik, semua dunia sekarang memperlihatkan cari panggung. Tapi bagaimana jarang ada orang yang mau di belakang layar. Orang Kristen nggak perlu pengakuan, tetapi mencari kepuasan. Karena kita sekarang sebagaimana Kristus, kita punya karakter seperti Kristus, saudara. Ya, banyak orang melakukan pengakuan, nah kita nggak usah. Lalu Anda ngelihat juga mentalitas daripada Maria itu juga yang diujukan Alkitab. Dia selalu punya mentalitas solusi. Cari bagaimana solusinya. Orang Kristen harus menjadi orang-orang yang punya mentalitas. Aku ini bisa bawa solusi. Jangan bawa masalah. Sedikit tersinggung, sedikit-sedikit,
udah ya bikin masalah. Ucapannya pedas, jadi bikin masalah, ya. Jangan. Nah, itu kuasa. Kembali ke sini. Itu kuasa, saudara-saudari. Dan itu cara Tuhan berperang lewat kita adalah Dia yang mengubahkan kita. Amin ya. Jadi bukan hanya mukjizat, tetapi lain, saudara. Nah, ini kita akan lihat nanti. Tetapi sekarang kita akan lihat, saudara-saudari, ya. Pertanyaan, bagaimana cara Tuhan berperang buat kita saat ini? Lewat firman Tuhan. Kadang-kadang kita nggak sadar, Tuhan mana mujizatmu, mana kuasamu Tuhan, mana Tuhan masalah saya kok belum beres-beres, gitu ya. Mana katanya Tuhan bilang itu? Tuhan sudah berperang buat kita lewat firman-Nya. Oleh sebab itulah kita nggak pernah berhenti-berhenti. Baca firman, baca firman, baca firman. Dan bukan hanya sekedar baca, Anda mulai renungkan di bawah tuntunan Roh Kudus. Itu sebabnya lebih banyak waktu baca firman. Pak, tapi saya kan kerja sana ini. Iya, tetapi kan kita punya ada yang namanya PA. Sempatkanlah Anda sudah bisa hanya ngelihat pakai Zoom doang, 1 jam duduk di tempat tidur nggak masalah, nggak ada yang tahu Anda duduk di tempat tidur, Anda sambil makan nggak ada yang masalah, saudara ya. Lalu kemudian ada komsel, ada carousel. Carousel kita nggak gosip, kita ngomongin firman. Dan yang datang carousel tanya, diberkatin sekali. Waktu datang capek, saudara. Bukan itu, kadang-kadang kita udah capek, benar-benar. Gitu. Tapi waktu datang sini akhirnya ketawa-ketawa. Tapi kita ngomong firman, saudara. Ya. Dan Anda boleh ngomong di situ. Jadi paling enggak, disitulah kita bisa firman itu mulai tabur lagi, kita mulai renungkan lagi, saudari. Bukannya kita mau supaya itu, kita pun mau bertumbuh. Kita, ini loh, kehidupan orang percaya nggak pernah bisa sendiri. Kita mau orang lain pun juga sama. Ya, jadi kita pun juga mau lewat kasih Anda dan saya ikut bertumbuh, saudari. Kenapa firman itu penting? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1 itu satu-satu lagi, saudara-saudari ya. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Firman itu Allah sendiri. Bagaimana Tuhan berperang? Ya dia berperang dengan diri. Dia berperang membawa diri dia sendiri. Mana dirinya? Firman itu, saudara. Firman itu Allah sendiri gitu, ya. Lalu kemudian ke firman Tuhan katakan, firman Tuhan itu pasti. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu kuasa Allah. Injil adalah kabar baik, firman itu adalah kuasa Allah, kekuatan Allah. Allah memiliki kekuatan lewat firman-Nya. Lalu Anda juga harus tahu, firman Tuhan katakan, apa yang telah difirmankan Tuhan akan dilakukan di atas bumi sempurna dan segera. Gak main-main, saudara. Yang ngomong Tuhan sendiri. Kalau dia berfirman, maka dia katakan, ia akan melakukan apa yang kuhendaki dan berhasil kemana? Kusuruh. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang kuperintahkan. Melakukan apa yang kuhendaki dan berhasil kemana? Kusuruh kepadanya. Saudara-saudari, firman itu, kalau Tuhan firman Allah ngomong, itu seperti pribadi kan? Ia akan melaksanakan, artinya bukan hanya tulisan. Itu ada kuasanya. Ketika Anda baca firman, Anda baca tulisan apa baca kuasanya? Anda baca pribadi nggak di situ? Nah, disinilah kita harus mulai menangkap kebenaran-kebenaran dan mulai punya pola pikir yang sama dengan firman Tuhan. Karena kadang-kadang yang menghalangi ini fail-nya, fail itu artinya apa fail? Tirai-nya ini adalah pola pikir dunia. Sehingga kita nggak ngerti Alkitab firman Tuhan. Tapi ketika fail ini diangkat, kita pakai pola pikir kerajaan Allah, maka kita ngerti, wow, firman itu berkuasa. Karena selama ini aku baca firman itu hanya sekedar bacaan doang. Bukannya melihat firman ini adalah suatu pribadi. Kalau pribadi ketika tertulis, itu akan mengerjakan apa yang dikatakan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku, kamu bukan baca doang. Kamu tahu firman itu hidup dan itu dia kerjakan. Kenapa kita nggak melihat? Karena kita sekedar baca. Kita nggak melihat dengan pola kerajaan Allah. This is a person. Ini adalah pribadi. Firman itu. Sehingga dia bisa melakukan, saudara. Ya. Nah, ini
Tuhan berperang lewat hal-hal yang ini, saudara-saudari. Oleh sebab itulah kita mulai melihat apa yang terjadi. Ya, dan terjadi dengan tuntunan dari Yosafat, cerita Yosafat dalam kehidupan kita ini. Pertama, kita lihat tuntunannya dalam 2 Tawari 20:17 yang tadi. Sekarang kita melihat nih apa yang Tuhan suruh ketika dia bilang dia akan bertempur buat kita. Dia akan berperang buat kita. Kita nggak usah bertempur. Tetapi tetap ada bagian kita yang kita harus lakukan. Ya, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ya, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, berdirilah tetap di tempatmu dan lihatlah kemenangan dari Tuhan bagimu. Hai Yehuda dan Yerusalem, janganlah kamu takut dan kecut hati, majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Anda ngelihat kan? Ini mulai dikasih unjuk perjanjian baru. Ketika Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga dia bilang, aku menyertai engkau hingga akhir zaman. Ini adalah kita, orang-orang yang hidup dalam perjanjian baru. Kenapa bukti Tuhan berperang sama kita apa? Dia menyertai kita. Anda dan saya disertai nggak? Disertai. Dari mana? Dari firman yang hidup. Firman itu ketika Yesus ngomong, aku akan menyertai engkau selama-lamanya. Langsung firman itu bekerja, saudara. Bukan perasaan, ditentukan oleh perasaan Anda. Bukan ditentukan oleh penglihatan kita. Saya nggak ngeliat tuh Tuhan mana dia. Enggak, firman itu langsung bekerja. Karena firman yang dikeluarkan dari mulut Allah tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Anda mulai ngelihat kayak begitu. Ya, Anda mulai ngelihat firman itu kuasa. Jadi kalau Tuhan ngomong, firman itu punya kuasa, kuasanya itu yang akan bekerja. Anda harus mulai ngelihat itu. Ya. Jadi ketika dia bilang, aku akan menyertai engkau, firman itu bekerja. Anda mau rasakan, Anda nggak lihat dan tidak lihat, itu akan terjadi. Bukan akan, itu sudah terjadi bahkan. Ya. Nah, tapi kembali, apa yang Tuhan perintahkan ketika ini adalah pertama, ya ini terjemahan TB2 ya, jadi Anda harus punya TB2 karena lebih tepat yang saat ini. Ya. Jadi pertama, berdirilah. Jadi disuruh pertama, saudara-saudari, berdiri. Lalu kita ngelihat apa sih berdiri diam-diam aja kayak begitu. Enggak, saudara, ya di dalam Yosafat mereka adalah perjanjian lama. Jadi gambaran. Jadi Anda ngelihat, gambarannya secara fisik berdiri, mereka harus datang berdiri, jangan bersembunyi, gitu ya. Tetapi firman Tuhan kasih kita, pewahyuannya ada di perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, saudara, di dalam firman Tuhan Kolose 1:23, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ketika kita berdiri, kita jangan mau bergeser, saudara. Ketika kita berdiri, kita nggak mau tetap nyerah atas goncangan. Sebab ketika Tuhan berperang buat Anda dan saya, bukan berarti masalah tiba-tiba beres. Dan ketika Anda mulai memikirkan tentang kapan, mana Tuhan, kita akan mulai kecewa. Ketika Anda dengar janji Tuhan, jangan pusingin dengan waktunya. Jangan pusingin dengan caranya. Kalau Anda mulai kasih tahu Tuhan caranya kayak begini, Anda akan kecewa. Karena banyak kali Tuhan pakai cara yang berbeda dan waktu yang tepat yang Tuhan sediakan. Ketika Anda mulai pegang janji firman Tuhan, Anda percaya aja, udah. Jangan pikirin kapan, jangan pikirin caranya. Ya, tetapi Anda mulai, jangan mau digoncangkan. Walaupun belum sampai, waktunya udah lama Tuhan, Anda mulai goyah nih. Aduh, ada suara-suara. Mana? Katanya Tuhan tolong kami. Katanya Tuhan besar. Kamu makin parah keadaannya. Jangan mau digoyahkan. Jangan mau digeser dari pengharapan itu. Pengharapan apa? Injil. Jadi kalau berdirilah, artinya Anda berdiri teguh pada Injil. Injil itu kabar baik. Kabar baik itu artinya Yesus mati buat kita untuk membuat kita bukan hanya diselamatkan, tetapi membayar harga daripada setiap janji-janji Allah. Yesus mati buat kita, itu bukti dia berperang buat kita. Sehingga bagian kita adalah kemenangan. Oleh sebab itulah kita disebut lebih daripada pemenang. Kenapa? Petinju, yang babak belur, yang bertinju, yang dapat hadiah, yang megang duit, istrinya. Katanya istrinya lebih dari pemenang. Ya. Yang berperang Tuhan.
Anda dan saya yang diberi kemenangan itu, menikmati kemenangan itu. Kita lebih dari para pemenang, itulah. Ya, saudari, jangan mau digeser. Apapun juga, mau berapa lama pun juga, jangan mau digeser, saudari. Ya. Terus kemudian yang kedua, Anda ngelihat di sini, tetap di tempatmu. Firman Tuhan bilang, tetap di tempatmu. Karena iblis akan berusaha untuk, apalagi ketika Anda bayangkan Yosafat, ya, dalam kerajaan Yosafat, orang-orang pada datang, musuh akan berusaha merebut tempat Anda. Membuat Anda tidak ada di tempat itu, membuat Anda makin terpojok, saudara. Musuh akan membuat seperti itu. Ya, membuat Anda bergeser dari tempat-tempat yang strategis. Oleh sebab itu Tuhan mau suruh, jangan pindah, jangan, jadi tetap di tempatmu. Ya, artinya apa, saudara-saudari? Kalau buat kita sekarang, tempat posisi yang paling berharga buat Anda dan saya nggak bisa dimiliki oleh orang-orang zaman dulu, perjanjian lama, posisi sebagai anak Allah. Anda, kadang kita nggak sadar anak Allah. Kadang kita bilang, hanya knowledge, pengetahuan doang. Saudara, pengetahuan hanya di sini, nggak sampai di sini, nggak menulis, mengerjakan sesuatu. Kita tahu saya anak Allah. Tetapi tahukah Anda dampaknya? Apa ya kalau kita tulis di hati kita sebagai anak Allah ini, saudara-saudari? Firman Tuhan katakan, saudara-saudari, ya. Nah, ini dia. Kamu semua adalah anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Jadi Anda punya, karena beriman dengan Yesus, maka Anda adalah anak-anak Allah. Ya, taunya dari mana pas anak Allah? Karena iman. Barang siapa, Yohanes 1 ayat 12, barang siapa percaya kepada yang diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Galatia 3 ayat 20, banyak sekali. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Dan karena anak, maka jika kita adalah anak, Roma 8:17, maka kita juga ahli waris. Kalau ahli waris, Anda dapat warisan. Itu karena Anda bekerja atau karena status Anda? Status. Banyak orang berusaha menerima apa yang Tuhan sudah berikan daripada berdiri sebagai anak Allah. Saya anak Allah, saya menerima warisan. Pak, warisan saya apa? Tanah. Zaman dulu tanah perjanjian. Tapi firman Tuhan katakan, baca sama-sama. Maksudnya, Anda baca. 3, 2, 1. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Warisannya itu adalah janji-janji Allah. Wah, saya menerima janji-janji Allah. Oh, amin Pak. Tapi kan janji-janji Allah itu belum tentu, Pak. Korintus katakan, Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi janji Allah sudah pasti enggak? Pasti. Tidak ada satu janji pun yang keluar dari mulut Allah yang enggak akan dikerjakan. Anda menerima janji Allah karena Anda anak. Warisan. Anak enggak bekerja buat harta orang tuanya. Ya kan? Orang tua yang bekerja. Orang tua yang berperang. Anak yang terima warisan. Yesus yang bayar harga buat setiap janjinya. Kita yang diwariskan bersama dia. Tapi banyak orang nggak tahu. Banyak orang kayak orang dunia yang nggak tahu bapaknya punya deposito, sehingga akhirnya dia hidup dengan merasa kekurangan supaya anak sulung yang kedua. Dia tinggal sama bapaknya, anak sulung, ya, bukan anak bungsu, perupamaan anak yang hilang. Dia tinggal sama bapaknya, tetapi dia nggak pernah bisa menikmati karena dia pikir dia harus bekerja dulu. Kita bekerja karena kita anak Tuhan, kita mewakili Tuhan. Tetapi kita menerima janji-janji Allah karena kita anak. Ya, saudara. Oh, kalau gitu saya janji Tuhan karena nggak usah saya bekerja, saya udah Pak, saya nggak usah ngapain. Nggak salah. Itu belum lengkap. Ya, Anda ikutin aja nanti. Yang bagian kedua baru. Karena tadi Tuhan bekerja di karakter kita. Ya, kuasa Tuhan bukan hanya ya lewat janji Tuhan, tetapi juga lewat karakter-karakter kita. Karena apa? Karena banyak sekali kemenangan itu ditentukan oleh karakter. Bagaimana ketika Anda menjadi orang yang lembut hati, orang yang suka nolong, nggak tahu banyak orang yang sekeliling Anda mau nolong Anda. Ketika Anda banyak ditolong orang, Anda mau usaha, punya masalah, itu dibantu orang, gampang maju kan? Jadi Anda nggak lihat. Kadang-kadang kita nggak mikir. Banyak orang yang begitu egois ketika dia mau ngapain sesuatu, orang menyingkir.
Ya kan? Jadi kadang-kadang yang menahan kuasa Tuhan itu kita sendiri, bukannya orang lain. Sebab itu kita harus bekerja sama. Arise and will. Tuhan sudah siapkan semuanya, tapi kita harus bangkit. Ya. Jadi kuasa itu bukan hanya, nih sekarang jadi saya mau ngomong sebelum yang kedua, karena supaya jangan Anda jadi salah tangkap. Ya. Jangan pikir, oh semua itu sudah disediakan, saya nggak lakukan apa-apa. Nggak bisa gitu. Kadang Anda nggak sadar, dan kedua adalah, kadang Anda jadi penghambat. Tuhan udah lakukan, tapi kita yang menghambat. Gitu ya. Dan karakter-karakter kita ini. Oke ya? Nah, jadi Anda sudah melihat sendiri kenapa kita harus berdiri sebagai anak-anak Allah. Karena firman janji Tuhan itu diwariskan kepada kita. Kita tuh ahli waris di sini. Anda ingat, catat tuh ayatnya. 8 ayat 17, Roma. Ya, 8 ayat 17. Jadi, kita ini ahli waris. Maksudnya adalah, jelas lagi, maksudnya apa? Maksudnya adalah yang orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah sebagai warisan tentunya. Ya. Lalu yang ketiga, saudari. Dan lihatlah kemenangan dari Tuhan. Nah, ini adalah suatu prinsip yang kadang kita nggak sadari, tapi dahsyat, saudari. Banyak orang-orang ketika punya masalah, yang dia lihat adalah awan kelabu. Wah, ini bakalan buruk nih. Wah, ini. Kita punya sikap yang negatif sekali, saudari. Tapi Tuhan sudah lihat kemenangan. Sudah terjadi belum? Waktu mereka turun hadapin orang-orang menyerang mereka, kemenangan yang secara harafiah, secara lihat mata, terjadi belum sama mereka? Belum. Sesudah mereka menghadapi baru, saudara. Belum terjadi. Tetapi mereka sudah disuruh Tuhan lihat kemenangan itu. Saudara. Ya? Nah, kita pun juga. Makanya kita harus berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama memiliki jiwa seperti yang Yesus suruh. Orang-orang yang seperti singa dari Yehuda, saudara. Ketika berperang, nggak ada kata lain, dia sudah melihat kemenangan. Sampai terluka apapun juga dia akan terus berdiri dan tahu dia pasti menang. Banyak orang-orang berkumpul sama anak ayam. Ya, baru ada auman dikit langsung lari. Kita harus berdiri sebagai orang-orang singa dari Yehuda. Orang mau kita terluka bagaimanapun juga kita tetap punya keyakinan pasti menang. Kenapa? Karena aku melihat kemenangan itu di dalam Yesus. Banyak orang tahu, lihat kemenangan pakai iman, tetapi mentalnya cepat pecut. Kan dia bilang, jangan takut, jangan pecut hati, karena itu akan menjadi penghalang. Saudara-saudari, mental nggak terjadi seketika. Firman Tuhan, iya langsung. Tuhan ngomong, iya. Tapi mental kita itu kadang jadi penghambat. Jadi ketika saya ngomong ini, berdiri teguh pada Injil, sadari posisi sebagai anak Allah, tapi tetap harus ada bagian kita. Anda dan saya nggak mungkin nggak. Roma pun katakan tentang warisan, tapi pada akhirnya dikatakan, pada akhir kita ini harus dididik. Gitu. Ya, harus diubah pola pikirnya. Roma 12, berubah oleh pembaruan budi, pola pikir tetap berubah. Walaupun kita dibilang ahli waris. Tapi kemudian dikatakan, tapi kamu harus punya pola pikir yang berbeda. Ibrani tentang iman, mengambil segala sesuatu, tapi pada akhirnya Ibrani 13 katakan, seorang anak tuh pasti dididik. Gitu. Ya, jadi kasih karunia bukan berarti Anda nggak berubah, Anda nggak dididik. Anda nggak harus jadi kuat, Anda harus jadi kuat. Amin, saudara. Anda, jangan melemahkan diri. Cara kita nggak ngelihat kemenangan adalah ketika kita mulai ngelihat yang gelap, tekanan, kesusahan. Anak muda kalau kerja, jangan ngelihat susahnya doang. Aduh, ini susah. Tapi Anda ngelihat kemenangan itu di depan. Sehingga mau susah apapun juga, saya tahu nanti saya bisa pada posisi sini. Ya, yang usaha juga sama. Harus capek setiap hari, mesti kayak gini. Udah ntar diomelin pelanggan. Ini. Anda kalau dengerin kayak begitu, Anda sedang memblok kemenangan itu. Anda ngeliat, walaupun susah setengah mati, harus berkorban, tapi saya ngelihat kemenangan usaha saya nggak sia-sia. Nah itu, cara kita ngelihat kemenangan. Jangan melemahkan diri, jangan membesar ketakutan kita. Ya, amin saudara. Ketika Anda ngelihat kemenangan, Anda nggak melihat kantong Anda. Ya, gitu ya. Bukannya arti kita foya-foya. Anda tetap berani nolong orang.
Karena Anda ngelihat, saya pasti dicukupin. Walaupun ini udah bukannya pas-pasan, negatif, tapi kita berani tetap tolong orang yang lebih membutuhkan, misalkan gitu. Ya, dan juga kita nggak melemahkan diri, minta bantuan orang terus. Oh tolong, enggak, kita tahu saya pasti diberkati. Sebab itu saya udah bisa memberkati orang, saya bisa nolong orang, saudara. Ya, jadi ketika Anda melihat kemenangan, Anda bukan melihat diri Anda, tetapi Anda melihat Yesus, saudara. Anda melihat kemenangan Yesus. Oleh sebab itulah, ya Ibrani, saya senang dengan definisi iman di sini, saudara. Ya, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita jadi sempurna. Karena melihat kemenangan itu butuh iman. Karena Anda belum melihatin, belum ngalamin, tetapi Anda butuh iman, saudara. Amin ya. Jadi ini dia, Anda harus mulai. Kenapa Pak? Butuh iman. Lah, firman Tuhan banyak sekali. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4b, inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Siapa? Iman kita. Setiap tantangan yang membuat Anda bisa menang karena iman. Dan iman nggak mungkin kalau Anda nggak melihat Yesus. Kemenangan Yesus, dia telah mati, telah bangkit buat Anda. Jadi apapun keadaan kita saat ini, kalau kita punya Yesus, maka kita punya kemenangan. Dan kemenangan yang kita punya, saudara-saudari, jangan hanya sekedar mau memposisikan, Tuhan, kalau saya menang, artinya saya harus punya rumah, saya harus punya mobil, saya harus punya ABC. Jangan memposisikan itu, saudara-saudari. Ketika kita menang, posisikan mentalnya, hasilnya, lihat, hasilnya terserah Tuhan. Tetapi Tuhan pasti kasih berlimpah. Anda nggak lihat apa yang terjadi pada kerajaan Yehuda yang dipimpin Yosafat ketika menang? 3 hari mereka kumpulin hasilnya. 3 hari, saudara. Kumpulin hasil jarahan kemenangannya. Jangan memposisikan, oh harus kalau Tuhan selalu menang, saya begini. Jangan. Mentalnya dulu. Anda nggak akan mundur. Ketika Anda nggak mundur, Anda pasti ngelihat kemenangan. Pasti. Jangan goyah, jangan dipungut. Waduh, entar dengar suara-suara orang. Wah, lu udah segini, udah umur segini belum punya pacar. Oh, belum punya pasangan. Oh, umur segini belum berhasil. Oh, umur segini udah usaha kayak begini terus belum punya. Jangan dengerin itu. Itu sedang menggerogoti mental Anda. Ya. Tapi Anda pegang iman. Pasti. Sehingga Anda mau maju, walaupun berdarah-darah, nggak ada masalah. Karena menang. Benar kan? Sekarang kan, makanya beberapa hari lalu saya baca firman, kadang kita harus mulai dituntut Roh Kudus, sehingga bukan baca aja. Kalau Anda tahu bahwa pintu pasti dibukakan, telah dibukakan, maka Anda pasti ketok. Kalau Anda tahu itu nggak bakal dibuka, mau Anda ketok? Enggak. Kalau Anda tahu bahwa Tuhan sudah beri, maka kita minta. Jangan mulai diminta dulu. Minta maka kamu diberi. Enggak, kita mulai pikir. Enggak. Tuhan sudah beri, maka saya tinggal minta. Artinya sudah tersedia, itu iman. Udah tersedia, maka saya terima. Kemenangan itu pasti. Maka saya berusaha. Anda sekolah, Anda kerja, Anda usaha. Kan Anda tujuannya adalah berhasil kan? Sekarang kalau Anda tahu di pekerjaan itu, contoh pekerjaan itu, Anda akan dijegal, Anda nggak akan naik-naik, ya posisi Anda akan, ya misalkan Anda kerja sama perusahaan keluarga lah, sehebat apapun Anda merasa ini nggak akan saya bakal naik dari posisi yang tinggi, karena perusahaan keluarga saya dijegal terus sama anaknya lah, ntar sama mantunya lah. Anda mau terus kerja di situ? Enggak. Tapi kalau Anda tahu di perusahaan ini kesempatan terbuka semua, maka Anda akan bekerja. Kalau Anda tahu Tuhan sudah berikan, maka Anda pasti minta. Kayak begitu analoginya kan? Benar? Ya. Jadi jangan kita punya ini. Lalu kemudian juga dikatakan, kenapa kita yakin? Karena Yesus sendiri. Karena karya Yesus itulah. Yesus adalah ya bagi semua janji Allah.
2 Korintus 1 ayat 20, Anda mulai ingetin ayat-ayat ini, bukannya untuk mendorong, untuk oh Tuhan, kamu sudah ngomong gitu, bukan, tapi buat kita. Apa yang kita harus lakukan adalah meneguhkan jiwa kita. Berdiri teguh pada Injil, sadari posisi Anda, lihat kemenangan ini bergerak di dimensi jiwa. Dimensi roh, Tuhan sudah. Tapi jiwa kita inilah yang kadang bikin kita kecut dan tawar hati, saudara. Ya? Anda nangkap, saudara? Sebab itulah ini yang kita harus lakukan. Ya. Udah langsung. Ya. Anda mau berhenti di sini? Atau mau lanjut? Gimana Ibu Inga? Mau lanjut? Masih bisa? Karena istri saya sering, kamu itu terlalu banyak katanya. Orang lain tuh hanya ingat yang ini doang gitu. Yang lain nggak ingat gitu. Anda ingat ya? Nanti mudah-mudahan kita bisa, sesudah kita kasih firman, kita ada tes gitu ya. Ya, saudari. Oke lah, ini kita saudara. Anda tahu Yosafat raja yang hebat, benar ya? Dia takut Tuhan. Nah sekarang ada kuis berhadiah, benar-benar berhadiah. Kalau Anda bisa jawab, gitu ya. Yosafat akhirnya, ya dia juga mengalami setback. Jadi istilahnya dalam dunia sekarang, dia akhirnya rusak, saudara. Pertanyaannya, kenapa dia rusak? Ini buat orang percaya. Yosafat itu gampang kita kan, orang percaya Tuhan berperang. Tetapi Yosafat akhirnya rusak. Keturunan dia, siapa anaknya? Siapa? Yoram, saudara. Yoram menjadi anak yang jahat, raja yang jahat sekali. Ya. Nah, ke masalah Yosafat, siapa yang tahu? Ini kuis. Kenapa kesalahan Yosafat? Ini hanya jeda ini. Ya. Ini ntar Anda tepat, nanti ada hadiahnya. Ibu Inga, ya. Kemarin dia baru dapat angpau. Siapa? Ayo. Have a guess. Ayo, angkat, jawab aja. Apa? Nah, Anda kan pernah dengar cerita Yosafat kan? Ya. Ada? Kasih 5 detik. Angkat tangan kalau angkat. Kan? Bukan. Nah, ini juga precaution buat kita, ya. Yosafat bergaul dengan orang yang salah. Dia membina koalisi dengan Raja Ahab, suami dari Isabel, ya, Isabel, gitu ya, enggak, Isabel, gitu ya, ratu yang jahat, dan bahkan dia mengawinkan anaknya dengan anak Ahab. Saudara, dengan kata lain begini, pergaulan Anda bisa menentukan hasil daripada yang baik jadi yang buruk. Makanya Alkitab bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan main-main. Dunia, bukan akhirnya orang jahat bagaimana. Ya, Ahab itu tetap ada sesuatu yang baik, tetapi dunia itu akan membawa pengaruh yang buruk buat anak-anak Tuhan, pola pikir dunia. Ketika kita bergaul dengan pola pikir dunia, itu akan membawa hal yang buruk buat kita. Bisa merebut apa yang Tuhan sudah berikan, mencuri apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, bukan berarti kita nggak boleh kenal orang ini, orang itu. Enggak, saudara. Dunia arti pengaruhnya, jangan biarkan. Jangan biarkan pengaruhnya. Anda bergaul dengan orang-orang yang selalu negatif, Anda akan menjadi negatif. Akhirnya bisa mencuri. Anda nggak berharap sesuatu yang positif. Anda bergaul dengan orang-orang yang suka gosip, Anda akan senang gosip. Ya, akhirnya Anda lebih senang gosip daripada senang memberitakan firman. Firman nggak hidup. Anda lebih senang baca-baca, ngelihat yang hahaha TikTok ketawa-ketawa, gitu ya, saudara. Anda sih emang jadi ketawa gitu, saudara-saudari ya. Tetapi akhirnya waktu Anda untuk merenungkan firman Tuhan jadi berkurang. Dan kerugiannya besar buat Anda dan saya. Amin ya. Jadi itu dia. Saya bersyukurnya kenapa? Ya kalau saya bersyukur karena saya mengambil keputusan ngikut Tuhan, jadi mau penuh, full time, jadi mau nggak mau saya harus baca firman. Saya harus gali firman. Itu saya bersyukur gitu. Tapi Anda juga bisa.
Bukannya nggak usah ikutin saya full, tetapi Anda ngambil komitmen aja. Saudara. Ambil komitmen. Misalkan ambil komitmen begini, saudara. Saya ambil komitmen nulis renungan harian. Karena ambil komitmen nulis harian, kecuali kalau saya sakit, kalau ada halangan, nggak. Maka mau nggak mau saya harus baca firman, saya gali, saya renungkan. Jadi tujuannya buat saya. Nah, kenapa Anda nggak mulai kasih komitmen? Saya harus nulis jadwal, ataupun saya mau tulis diary. Contohnya kayak gitu. Saya mau tulis diary tentang Tuhan. Tuhan ngomong apa hari ini? Simple aja. Tapi antara Anda dengan Tuhan kan. Tapi komitmen. Jadi tiap hari Anda tulis sepatah kata aja. Tuhan ngomong apa lewat firman apa. Lalu Anda mulai tulis di situ. Oh, ini firman buat siapa? Anda tulis kayak begitu. Nanti Anda lihat, kembangkan itu, nanti Anda akan mau nggak mau, jadi akhirnya Anda terus ada di track itu. Ya, tanpa kita buat keputusan, itu nggak bisa. Oh, saya senang firman, so kita harus baca firman. Ngomongnya iya. Tetapi habis itu, kesibukan, terus kemudian entertainment, ya, membuat kita akhirnya nggak punya track-nya lagi. Nggak ada di relnya lagi. Tapi kalau Anda ambil keputusan, contohnya kayak begitu, tulislah gitu ya. Anda tulis, bikin jurnal, gitu ya. Bikin jurnal, jangan kutip ayat doang. Tapi Anda kutip ayat, Anda mulai renungkan, Anda mulai tulis. Tuhan ngomong apa buat saya, gitu. Nah, Anda mulai lakukan itu. Kalau nggak biasa nulis, rekam. Ya, Anda boleh rekam. Oke, amin ya. Ya, itu salah satu contoh-contohnya aja. Jadi membuat Anda jangan berpikir kita nggak berdaya, saudari. Ya, karena hari-hari ini kita tuh dipenuhi dengan segala macam kebisingan, suara. Sebab itu kita harus pilih suara mana yang kita harus mau perbesar. Kita mau amplified, saudara sekali. Ini praktikal kan? Ya, supaya kita tahu bahwa kita bisa berdiri teguh pada Injil. Kalau kita nggak gemakan, kita nggak berdiri teguh. Kita harus mulai tahu, sadari terus posisi sebagai anak. Sebagai anak Allah, saya nggak boleh tuh jadi berlaku curang. Jadi bukan hanya sekedar terima warisan, tetapi DNA saya adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang mencari solusi, bukan mencari masalah. Bukan membesar masalah, justru memperbesar kuasa Tuhan. Ya, lalu kemudian sebagai anak Allah saya lihat kemenangan, bukan kegelapan. Walaupun di sini kita gelap, saudari. Nah, ini dikasih unjuk di sini, saudara, ayat 21, 2 kali sama ya, 20. Sesudah ia berundi dengan rakyat, maka lalu apa yang dilakukan Yosafat, inilah praktikal. Dan praktikal saat itu sama dengan saat ini masih berlaku. Amin ya. Yang dilakukan adalah, dia disuruh turun sama Allah, turun hadapin. Tapi dia tahu, umatnya kalau turun, jemaatnya kalau turun, suruh ngadapin, walaupun Tuhan akan berperang buat mereka, deg-degan nggak? Berdebar-debar. Saudara, kita ini masih manusia. Yosafat tuh tahu rakyatnya manusia. Disuruh Tuhan hadapin, aku akan berperang. Wih, semangat waktu Tuhan ngomong. Di gereja, oh haleluya. Hari Senin sampai hari Sabtu, kita dulu ngeri. Nah, ini iya kan? Kalau habis Tuhan suruh bilang hadapin, disuruh Tuhan turun, hadapin mereka. Habis Tuhan bilang dia berperang buat mereka, dia bilang turun hadapin mereka. Nih, pot-potan, deg-degan gitu, ya kan? Masa ada penagih hutang, turun. Orang lain kumpar. Turun, hadapin gitu ya. Nah, ini sama. Ketika Tuhan kayak begitu, jangan pikir keadaan tuh, adik kodrati. Tenang, kalau Tuhan udah ngomong, udah adik kodrati. Enggak, saudara, tetap ada yang praktikal tentang jiwa kita yang harus kita lakukan. Dan ini yang Yosafat lakukan, nggak disuruh Tuhan. Tapi dia bikin ini supaya rakyatnya mulai berani, tenang. Dia suruh, ayo. Ia menunjuk mereka yang akan bernyanyi bagi Allah. Ini saya pakai YMB, Yahweh. Dan mereka sungguh-sungguh memuji dalam keindahan kekudusan, serta mereka berkata, bersyukurlah kepada Yahweh karena kasih setianya untuk selamanya. Ketika disuruh turun, Yosafat tahu, musuh begitu besar, secara mata mereka akan kaget, terkejut, kalau disuruh hadapin juga. Maka Yosafat bikin keadaan, suasana, di mana mereka sadar Tuhan. Mereka harus sadar Tuhan. Oleh sebab itulah caranya adalah ketika Anda tadi dipimpin oleh Tuhan, Anda puji, nyanyi, terus menyebar, dengar, Anda akan sadar Tuhan.
Ya kan? Anda akan sadar Tuhan, maka disuruhlah nyanyi. Ya, kadang-kadang kesadaran kita adalah bukannya Tuhan, kesadaran kita adalah masalah. Ya kan? Orang yang melukai saya, nih suara di kuping kita banyak sekali tuh suara-suaranya negatif. Oh, orang yang bikin panas hati, orang yang nipu, orang yang bikin kita juga jadi kecewa, orang yang bikin kita merasa A dan B dan C, saudara. Terus juga, wah, kuping kita dengarnya, tuh ntar ada tagihan lagi. Ini udah tanggal 20, Lucin. Oh, minggu depan udah lagi, udah bayaran lagi. Wow, ini, saudara, ya kan? Lebih baik apa? Perdengarkanlah kemurahan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu murah hati, ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Safat. Ini praktikal kan? Anda juga ketika Anda jarang carousel, jarang PA, saudara sedang nggak tahu apa yang Anda dengar, iblis dunia akan mudah menaruh pikiran-pikiran yang negatif buat kita. Karena dunia ini kan dibilang, Tuhan dikasih unjuk, dunia bertambah gelap, artinya yang negatif makin banyak, saudari. Lalu kemudian saudara yang lain yang Yosafat lakukan adalah kamu harus memuji, maka imam-imam dia pakai pakaian imam, saya percaya itu, dia pakai pakaian imam, keindahan kekudusan siapa? Yaitu kaum imam, sehingga mereka melihat kekudusan Allah lewat kehadiran imam, kehadiran mungkin mereka bawa hal-hal yang menunjukkan kehadiran Tuhan yang kudus. So, itu dengan kata lain supaya umatnya sadar kehadiran Tuhan. Saudara, ketika Anda memuji, menyembah, tadi Wilson bilang, sadari hadirat Tuhan. Karena ketika Anda benar-benar mengadakan hadirat Tuhan, masalah itu menjadi kecil. Ya kan? Jangan hanya hadiri hadirat Tuhan itu waktu di gereja, tapi di rumah Anda juga. Biasakan itu. Ya, caranya gimana? Biasakan ngomong sama Tuhan. Ngomongnya apa? Apa aja. Tuhan, tadi istri saya cerewet tuh Tuhan. Karena Anda ngomong sama Tuhan, nggak mungkin Tuhan ngomong, ya udah pukul aja. Nggak mungkin kan gitu ya. Pasti ada suara. Kamu tenang. Kamu juga nggak sempurna. Gitu kan ya, itu saudara. Kalau Anda nggak mau ngajak ngomong Tuhan, ngajak ngomong teman Anda, gawat ntar nasihatnya. Udah tinggal dia aja. Gitu. Wah, ya. Anda mulai ajak ngomong Tuhan. Masak, ajak ngomong Tuhan. Sehingga nanti kalau suami kritik, waduh makanan kayak begini, Anda ketawa, tadi masaknya bersama Tuhan. Oh, suami langsung diam gitu. Udah, lu masak sama Tuhan, lu mau kritik katanya. Iya kan kayak gitu saudara-saudari. Jadi Anda juga kalau masak sama Tuhan, Tuhan, ini kasih apa? Garam tambah apa enggak? Gitu ya, udah. Enak kan kalau nanti orang bilang enggak enak, tadi gua masaknya sama Tuhan. Iya kan? Ya saudara-saudari. Jadi ketika Anda mengalami hadirat Tuhan terus, ngomong sama Tuhan terus, mau nggak berbuat dosa? Ya. Kita nggak usah berusaha supaya jangan berbuat dosa. Kita nggak bisa berbuat dosa. Masa tadi kalau nyanyi kita, wah dari hadirat Allah, lalu ada keinginan kita mau apa lagi? Mau curi lah, mau apa, nggak ada. Nggak perlu berusaha. Ya, jadi itulah yang dilakukan, praktikal dilakukan oleh Yosafat, saudara. Kita juga sadari hadiran Tuhan. Apalagi kalau kehadiran itu luar biasa. Anda pasang lagu rohani, Anda dengar, Anda nyanyi lagu rohani, di jalan, di motor, di rumah, di tempat kerja. Anda pasang aja. Orang lain mau bilang, aduh ini apa sih? Biarin aja. Gitu. Ya, gak apa-apa. Yang penting kitanya ini. Karena kita mempengaruhi orang lain, saudara. Ya. Lalu kemudian katakan, lah ini dia bersyukur kepada Yahweh karena kasih setianya untuk selamanya. Dia menyadarkan supaya rakyatnya ngomongnya berkali-kali. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini dari perkataan Yosafat, digemakan lagi di Mazmur oleh Daud segala, saudari. Itu supaya menyerap sehingga dia menyadari Tuhan pasti setia kok. Saya belum melihat tapi dia pasti setia kok. Gitu, saudari. Kalau kita mulai terus mendengungkan dunia, keraguan akan Tuhan. Iblis kan selalu mendengungkan ragu. Masa Tuhan nggak kasih kamu makan pohon itu? Dia nggak kasih karena dia nggak mau kamu jadi sama seperti dia. Ragu terus. Anda tahu, iblis suara ini terus bergema sampai saat ini. Dan makin banyak ketika dunia ini makin gelap. Anda nggak akan bisa beda itu suara siapa ketika dalam kegelapan. Tetapi Anda bisa milih.
Karena Anda tahu siapa gembala kita. Dia gembala yang setia. Anda terluka, dia akan gendong. Dia akan gendong kita. Jadi kita pendengarkan kasih setia Tuhan buat kita, saudara. Maka kita akan mulai. Ini praktikal yang dilakukan. Jadi jangan pikir ketika Tuhan ngomong, maka itu langsung semua beres. Anda mulai siapkan jiwa kita juga, saudara. Oke, amin ya? Anda ngerti, nangkap?